Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin memberikan materi tentang strategi in action. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Misbahul Ulum dengan NIM 1961189. Berikutnya Cindy Sri Hudayati dengan NIM 1961003. Berikutnya yaitu Susianina Wahyu dengan NIM 1961046. Yang terakhir dengan Muhammad Indra Cahyono dengan NIM 1961071. Baik, di sini saya akan membacakan pengertian dari strategi diversifikasi. Diversifikasi merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk menambah produk baru tetapi masih berkaitan dengan produk yang sudah ada, atau disebut dengan diversifikasi konsentrik. Diversifikasi juga dapat dilakukan dalam bentuk penambahan produk baru yang tidak memiliki kaitan dengan produk yang sudah ada, atau disebut dengan diversifikasi horizontal. Menurut Pandya dan Rao 1998, diversifikasi merupakan usaha perusahaan untuk memperluas bisnisnya dari bisnis inti ke pasar produk yang lain. Diversifikasi dapat memperbaiki kapasitas modal, mengurangi kemungkinan kebangkrutan dengan meluncurkan produk baru atau masuk dalam pasar baru, serta memperbaiki perkembangan aset dan profitabilitas. Kemudian, advantage dan disadvantage diversifikasi. Advantage adalah keuntungan, di mana keuntungan diversifikasi adalah: 1. Formasi model yang lebih fleksibel, lebih banyak akses secara internal ke berbagai sumber daya, berpotensi menciptakan dan memperluas keunggulan dan kekuatan pasar yang dimilikinya, melebihi kemampuan untuk memperluas kelebihan aset khusus perusahaan dan berbagi sumber daya, dapat menciptakan nilai perusahaan dengan mentransfer keterampilan dan membagi kegiatan antar unit bisnis individu. Disadvantage adalah kerugian, di mana kerugian diversifikasi jika aset digunakan dalam pasar yang terlalu jauh dengan pasar yang ada sekarang, perusahaan akan kehilangan keunggulan kompetitifnya dan mendapatkan keuntungan yang rendah. Diversifikasi akan menurun setelah ekspansi di antara atau setelah melewati range optimal yang dapat dinyatakan dalam bentuk interval U. Kesulitan dan biaya dari diversifikasi akan meningkat dan dalam lingkup operasi. Diversifikasi dan kinerja perusahaan. Diversifikasi akan memperbaiki kinerja perusahaan pada perusahaan-perusahaan di lingkungan perekonomian yang sedang berkembang selama periode yang stabil. Tetapi, pada keadaan perekonomian yang tidak stabil, hal ini didasarkan pada alasan bahwa di negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang, lembaga perantara seperti pasar modal seringkali berjalan tidak efisien atau bahkan tidak berjalan atau absen. Pengertian strategi defensif. Strategi defensif didefinisikan sebagai alat pemasaran yang membantu perusahaan mempertahankan pelanggan berharga yang dapat diambil oleh pesaing. Dalam kondisi tertentu, perusahaan akan lebih memilih strategi defensif yang akan mempertahankan posisi yang ada saat ini, atau karena kondisi yang terbatas, maka perusahaan paling tidak harus survive. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Jenis-jenis strategi defensif. Strategi penghematan. Penghematan terjadi ketika perusahaan melakukan regrouping melalui pengurangan biaya dan aset untuk mengatasi penurunan penjualan dan profit. Berikutnya, strategi divestasi. Strategi divestasi juga sering digunakan untuk menggali modal. Selanjutnya, modal tersebut digunakan untuk akuisisi atau investasi. Selanjutnya, strategi likuidasi. Menjual seluruh aset perusahaan yang bernilai. Tangible merupakan strategi likuidasi. Strategi likuidasi diakui sebagai suatu kekalahan dan memiliki konsekuensi secara emosional. Berikutnya, strategi generik Michael Porter. Menurut Porter, TV 2001 PP 180-182, strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif dari ketiga dasar yang berbeda: kepemimpinan biaya, cost leadership, diferensiasi, dan fokus
Porter menyebut ketiga dasar ini sebagai strategi-strategi generik kepemimpinan biaya, menekankan pada memproduksi produk-produk terstandarisasi dengan biaya per unit yang sangat rendah untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Diferensiasi adalah sebuah strategi yang bertujuan untuk memproduksi produk dan jasa yang unik alam industri dan ditujukan untuk konsumen yang relatif sensitif terhadap harga. Fokus berarti memproduksi produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan dari kelompok kecil konsumen. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Macam-macam strategi generik Michael Porter. Strategi-strategi kepemimpinan biaya dilakukan dengan juga menerapkan diferensiasi. Berikutnya, strategi-strategi diferensiasi. Diferensiasi tidak menjamin keunggulan kompetitif. Yang berikutnya, strategi-strategi fokus berguna pada sebuah segmen industri yang berukuran cukup, memiliki potensi pertumbuhan yang baik dan tidak krusial bagi kesuksesan dari pesaing utama lainnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada komen atau gimana bisa langsung komen di bawah ya. Thank you.